Saya bisa bilang kalau misalnya anak saya diadu dengan anak Indonesia yang seumur dalam bidang matematika, dalam bidang IPA, pasti anak saya kalah jauh. Kalau mereka, anak Eropa dan anak Indonesia, sudah sama-sama sarjana dan bersaing untuk satu posisi pekerjaan, apakah sarjana Indonesia akan menang? Belum tentu. Buktinya, lulusan dari luar negeri selalu dianggap lebih bergengsi. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Men. Langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang 5 hal yang bisa diperbaiki dari pendidikan di Indonesia. Jadi untuk para subscriber yang baru gabung di channel ini, saya lahir dan besar di Indonesia sampai lulus kuliah. Dan bisa dibilang saya selalu sekolah di sekolah unggulan di kota saya. Waktu itu masih ada sistem seperti itu ya. Dan bahkan saya selalu masuk peringkat atas. Yang jelas kemudian saya juga bisa kuliah di salah satu universitas negeri di Indonesia, yaitu Universitas Airlangga di Surabaya, khususnya di jurusan sastra Inggris. Sejak tahun 2003 saya menikah dan setelah itu sampai sekarang saya tinggal di 2 negara, Singapura dan sekarang di Hongaria. Saat ini saya punya anak berumur 11 tahun, pernah mengalami keluar masuk sekitar 20 sekolah di Singapura demi mencari sekolahan yang cocok untuk anak saya. Dan sampai sekarang dia bersekolah di salah satu sekolah swasta di Hongaria, dan dari situ saya bisa berbagi pengalaman. Pengalaman di Singapura, saya meninggalkan Singapura tahun 2015, jadi kurang tahu kalau sekarang situasinya berbeda. Yang jelas waktu itu ketika kita akan melamar pekerjaan di bidang-bidang tertentu, untuk mendapatkan visa kerja, mereka akan menanyakan kepada kita lulusan perguruan tinggi mana, dan mereka punya daftar perguruan tinggi yang dianggap layak untuk mendapatkan visa kerja dari mereka. Jadi intinya mereka kurang percaya dengan pendidikan kita. Kok bisa? Ada sebuah tes yang dilakukan untuk murid-murid dari berbagai negara, termasuk Indonesia, namanya tes PISA. Tes ini dibuat oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Tujuannya bukan untuk melihat seberapa pintar murid-murid di suatu negara, tapi untuk melihat kesiapan murid-murid berumur 15 tahun pada suatu negara dalam menghadapi tantangan hidup. Hasilnya dari tes PISA terakhir yang dilakukan yaitu tahun 2018. Tes ini dilakukan 3 tahun sekali ya. Indonesia berada pada kisaran 10 peringkat terbawah. Untuk info saja, kedua negara yang pernah saya tinggali, Singapura itu berada di peringkat 10 besar dalam semua bidang yang dites, dan Hongaria juga, tapi hanya satu bidang, yaitu tentang sciences atau IPA. Untuk bidang yang lainnya mereka tidak ikut. Saya sendiri kurang tahu kenapa, tapi saya dengar juga ada penurunan dari hasil tes PISA mereka selama beberapa tahun terakhir. Jadi mungkin ada masalah juga di situ. Tapi kali ini kita cuma akan fokus membahas tentang Indonesia. Terus kenapa kalau skor PISA Indonesia rendah? Apakah itu berarti kiamat? Enggak juga sih. Tapi kalau dilihat dari tujuan tes PISA, berarti murid-murid umur 15 tahun di Indonesia yang artinya sudah memasuki SMA ya, mereka dianggap kurang siap dalam menghadapi tantangan hidup kalau dibandingkan dengan anak di negara lain yang umurnya sama. Tantangan hidup yang paling besar tentunya dalam hal ini adalah pekerjaan. Teman-teman tahu sekarang banyak lulusan sarjana yang menganggur di Indonesia. Kita lihat saja di sinetron Sidul anak sekolahan yang katanya pintar di sekolah tapi juga susah mencari pekerjaan. Bukan berarti Sidul maupun murid-murid yang lainnya itu bodoh karena tidak mampu mendapatkan pekerjaan, tapi kemungkinan adalah karena pengetahuan yang mereka miliki, yang mereka dapatkan dari bangku sekolah maupun kuliah, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Contoh saja, ini saya nggak ngomong nama negara tertentu, tapi untuk gampangannya saja, kalau suatu negara
fokusnya adalah pada sektor pertanian. Mereka tentunya membutuhkan sarjana atau orang-orang yang fokusnya pada bidang pertanian. Tapi ternyata mayoritas lulusan sarjana mereka adalah sarjana sastra. Kan nggak masuk akal. Tentunya ya susah untuk bekerja di bidang pertanian. Bukan karena mereka bodoh, tapi ilmunya tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi di video kali ini saya bukan ingin menjelek-jelekan sistem pendidikan di Indonesia. Secara angka kita melihat di atas kertas hasil kita seperti itu. Sekarang saya ingin memberikan 5 saran, bukan membuat murid-murid kita lebih cerdas, tapi agar lulusan yang dihasilkan lebih mampu untuk mencari pekerjaan. Gampangannya begitu. Karena tujuan utama dari sekolah sebenarnya kan bukan untuk mencari nilai yang bagus. Iya betul, tujuan jangka dekatnya mungkin untuk mencari nilai bagus. Tapi jangka panjangnya kan kita ingin mencari pekerjaan karena kita ingin hidup. Zaman saya SD dan waktu itu SD saya merupakan SD favorit di kota saya. Jumlah murid dalam satu kelas itu lebih dari 50 murid. Menurut aturan standar pendidikan sekarang yang saya lihat dari Google dan saya tanyakan kepada beberapa teman, katanya jumlah murid dalam satu kelas dibatasi untuk SD 28 orang. Itu bagus sekali karena sudah jauh lebih berkurang. Dan tentunya di kota-kota besar keadaannya jauh lebih bagus. Tapi karena Indonesia itu luas, di daerah pelosok belum tentu seperti itu. Masih ada beberapa subscribers yang komen kepada saya, katanya di tempat mereka, dan kebetulan profesi mereka juga adalah guru, masih banyak yang bilang bahwa di daerah mereka jumlah murid dalam satu kelas masih lebih banyak daripada batas yang diperbolehkan. Mungkin juga jumlah sekolah belum mencukupi, jadi masih susah diterapkan. Kalau mereka mau menambah jumlah kelas, pastikan juga butuh biaya. Tapi idealnya memang aturan itu harus diterapkan, karena semakin besar ukuran kelas, kesempatan berinteraksi antara guru dan murid akan semakin kecil. Guru kurang mengenal muridnya karena harus membagi perhatian dengan sebegitu banyaknya murid. Percuma kalau guru menerangkan di depan kelas sementara murid yang ada di pojok belakang tidak bisa mendengar karena jarak yang terlalu jauh. Kita semua pernah mendengarkan keluhan ibu-ibu yang merawat satu anak dan sudah kecapean, termasuk saya sendiri. Waktu anak saya kecil, saya sering mengeluh. Bayangkan seorang guru SD yang harus mengajarkan semua mata pelajaran sendirian, mungkin kecuali pelajaran agama dan olahraga. Dan itu dilakukan 6 hari dalam seminggu. Kalau ada apa-apa, orang tua akan komplain. Misalnya dibentak sedikit ataupun apa, orang tua pastikan komplain. Saya pernah bertukar cerita dengan guru math di Singapura. Wali kelasnya hanya mengajarkan 2 mata pelajaran saja. Dan waktu saya beritahu di Indonesia guru SD itu mengajarnya semua bidang, beliau kaget sekali. Wah, susah sekali. Untuk bisa melakukan tugas secara optimal, guru harus mendapatkan istirahat yang cukup. Caranya, tugas wali kelas bisa dikurangi. Jadi seperti di SMP, mungkin bisa dibatasi berapa mata pelajaran saja. Jadi jangan semuanya. Saya dengar di SD swasta sudah dilakukan sistem seperti ini dan saya kira lebih efektif. Dimulai dari TK, anak zaman sekarang dituntut untuk sudah bisa baca tulis ketika mereka memasuki kelas 1 SD. Artinya di TK mereka sudah harus belajar membaca dan menulis. Jadi fungsi TK yang sebenarnya hanyalah untuk belajar bersosialisasi bagi anak-anak kecil ini tadi ya, berubah sudah menjadi seperti sekolah. Ini saya sudah mencari salah satu contoh soal biologi untuk anak kelas 5 SD. Anak saya juga barusan lulus kelas 5 SD dan sekarang akan menuju ke kelas 6, tapi dia belum pernah belajar tentang proses pencernaan, baik manusia maupun hewan. Dan ini baru bidang biologi. Saya bisa bilang kalau misalnya anak saya diadu dengan anak Indonesia yang seumur dalam bidang matematika, dalam bidang IPA, pasti anak saya kalah jauh. Saya nggak bilang karena anak Eropa kurang pintar,
Tapi karena mereka memang belum diajari materi seperti ini atau bahkan tidak diajari materi seperti ini. Kalau mereka anak Eropa dan anak Indonesia sudah sama-sama sarjana dan bersaing untuk satu posisi pekerjaan, apakah sarjana Indonesia akan menang? Belum tentu. Buktinya, lulusan dari luar negeri selalu dianggap lebih bergengsi. Padahal, anak Eropa baru belajar membaca ketika mereka berada di kelas 1. Bahkan kelas 3 SD membaca pun belum lancar. Kalau saya lihat di sekolah anak saya yang sekarang, SD lebih ditujukan untuk membentuk karakter anak, bukan menjejali mereka dengan berbagai ilmu pengetahuan yang nantinya bisa dihafal. Mereka dididik menjadi warga negara yang baik, taat kepada peraturan, dan kreatif dalam mencari solusi. Misalnya, diajak jalan-jalan ke desa terdekat, bertemu dengan kepala desa, dan diberitahu problem di desa ini apa saja. Misalnya ini waktu anak saya kelas 2 SD ya. Ternyata desa itu kekurangan toko. Solusinya apa? Ya masalah yang disesuaikan dengan umur mereka. Anak kecil belum saatnya dan mungkin juga belum ada kepedulian tentang hal-hal yang rumit. Tapi dari kecil kita sudah harus menanamkan etiket, nilai-nilai dalam masyarakat, dan juga berpikir kritis agar selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Pelajaran di sekolah bisa saja basi, tapi kalau mereka dibekali dengan pemikiran kritis, mereka akan bisa belajar sendiri meskipun mereka sudah lama meninggalkan bangku sekolah. Karena ketika mereka bekerja, mereka akan senantiasa dituntut untuk selalu belajar. Ada teknologi baru, ada berita baru, apapun kita harus selalu up to date. Saya lupa, tapi mungkin kelas 1 SMA saya sudah mulai belajar tentang integral di matematika. Dan waktu saya beritahu suami saya, dia itu kaget karena dia tidak belajar integral sama sekali. Jadi mungkin yang belajar hanya mereka yang mengambil program studi matematika saja di perguruan tinggi. Dan saya sendiri tidak pernah membutuhkan pengetahuan tentang ini ketika saya kerja, karena tidak sesuai dengan bidang saya. Suami saya sekarang bekerja sebagai seorang programmer komputer dan mungkin pengetahuan matematika dia kurang dibandingkan dengan programmer dari Indonesia. Tapi dalam soal kesempatan bekerja, saya rasa dia mendapatkan berbagai tawaran yang bagus, bahkan juga dari berbagai perusahaan multinasional seperti Microsoft. Terutama untuk murid usia remaja, banyak sekali masalah yang kita dapatkan dari sekolah. Ini dari pengalaman pribadi. Tidak hanya dari pelajaran yang sulit, nggak tahu ya, selama masa remaja itu saya kurang bisa fokus untuk belajar. Terutama untuk bidang-bidang yang saya kurang minati. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu saja. Ditambah lagi konflik dengan teman-teman. Karena masa remaja itu kan memang sudah ada peer pressure, teman-teman punya pacar semua, kenapa kita nggak punya, kayak gitu-gitu kita mulai mikir ya teman-teman. Bahkan kadang ada masalah dengan guru, kadang kita suudon, oh guru itu kasih nilai nggak bagus karena nggak suka dengan saya. Kadang ada perasaan seperti itu. Dan siapa yang bisa membantu? Tentunya kita bisa curhat di rumah dengan keluarga, tapi kalau di sekolah, peran guru BK atau bahasa Inggrisnya counselor, tolong dikoreksi kalau namanya salah dalam bahasa Indonesia. Zaman saya dulu namanya BP, sekarang diganti BK kalau nggak salah. Jadi peran guru BK ini sangat penting. Guru BK bukan guru yang galak, jadi polisi di sekolah, tapi juga membantu murid kalau ada masalah, baik konflik dengan teman, dengan guru yang lain, bisa curhat kepada guru BK ini. Di Singapura dulu masalahnya lumayan berat yang saya dengar. Ada sebagian anak yang sudah mulai berurusan dengan obat-obatan. Dan itu di sekolah urusannya ya dengan guru BK, tapi kalau mereka bandel ya mungkin lah pasti akan ada sanksi, didisiplinkan. Tapi kalau masalah sehari-hari saja, saya rasa guru BK akan menanganinya dengan cara yang lebih kekeluargaan. Dan juga kalau ada rahasia misalnya, pasti akan dijaga. Mungkin yang ini juga dibatasi dengan fasilitas yang ada di sekolah. Saya waktu SMA masuk jurusan IPA, dan terus terang saya tidak suka pelajaran IPA, tapi saya juga tidak suka pelajaran IPS. Dan hanya ada 2 jurusan ini yang ditawarkan di sekolah. Minat saya sebetulnya adalah sastra,
tapi jurusan bahasa tidak ada karena mungkin peminatnya sangat sedikit. Akhirnya saya paksakan masuk jurusan IPA, dan setelah kuliah saya masuk jurusan sastra Inggris. Jadi waktu saya untuk belajar IPA secara intensif selama kelas 3 SMA itu terbuang. Padahal waktu itu setiap hari mayoritas pelajaran saya adalah pelajaran IPA, dan waktu kuliah bahkan waktu kerja itu terbuang, percuma. Pandangan umum jurusan IPA lebih bergengsi daripada jurusan IPS, dan jurusan bahasa dipandang lebih rendah lagi, padahal itu tidak benar. Dan kemudian ada lagi sebagian anak yang tidak menyukai ketiga jurusan ini tadi. Mungkin mereka suka kesenian, sebetulnya saya juga suka seni, cuma ya waktu itu saya nggak ada pandangan. Kalau suka seni, ingin melukis, kemudian saya harus belajar di mana? Karena anak di Indonesia itu kadang nggak tahu ya guys. Kita taunya sekolah SD, lulus SD masuk SMP, lulus SMP masuk SMA, kemudian kuliah, itu saja. Tapi kalau kita suka menggambar, di SMA itu kan pelajaran menggambar hanya 1-2 kali seminggu, saya kurang tahu, bisa dikoreksi. Sementara kalau kita hobi menggambar, kita inginnya menggambar terus. Dan yang saya tidak tahu, di SMK ada jurusan kesenian yang tentunya mungkin lebih cocok dengan minat saya. Jadi ada sebagian murid seperti ini, tapi tidak tahu bagaimana cara belajar yang benar. Masalahnya masih banyak orang tua yang belum tahu, jadi sekolah bisa membantu menjelaskan. Semakin dini murid bisa fokus pada keahliannya, semakin optimal pengetahuan yang didapat. Kesalahan yang umum dilakukan oleh anak zaman sekarang, menunggu sampai tahun-tahun terakhir lulus SMA, dan kemudian mereka masih bingung, nggak tahu harus melanjutkan kuliah di jurusan apa, kemudian cari jurusan yang gampang untuk ditembus, misalnya seperti sejarah, karena peminatnya sedikit mereka masuk jurusan sejarah. Kemudian setelah lulus dari jurusan sejarah, mereka mau jadi apa? Mereka jadi bingung lagi, dan kemudian misalnya bekerja di mall atau bekerja di kantor, mengetik atau apapun, sekretaris, yang sama sekali tidak ada hubungan dengan bidang yang dipelajari itu tadi. Itu kan Ya tidak apa-apa sih, tapi kan mubazir. Seandainya mereka itu bisa menentukan pilihan dari awal, itu akan jauh lebih bagus. Jadi begitu saja video obrolan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk anak-anak kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.